Oke, selamat pagi, selamat malam di sana ya. Selamat malam di sana, keluarga besar BMC New York. Eh, Tadi waktu lihat video Jehovah Jireh, eh, jadi ingat waktu kita sama-sama apa di lagu itu pertama kali dinyanyikan waktu retreat tuh, ya, waktu retreat dan nggak nyangka akhirnya setelah itu Pak Lukas apa dia berinisiatif untuk bikin jadi satu project. Wah, dahsyat. Memang ini kolaborasi dan lagu itu hari ini memberkati banyak orang. Beneran. Saya beberapa orang ketemu ngomong terima kasih buat lagu Jehovah Jireh yang menguatkan. Kemarin sampai saya ada di kota Salatiga dan sengaja worship night-nya dikasih tema khusus Jehovah Jireh gitu. Kemarin saya di Makassar pelayanan di satu gereja namanya GBI Philadelphia dan em, gembalanya ngomong, jadi ini gembala ini barusan dia mengalami kesembuhan dari mental health ya, dan kesaksiannya luar biasa. Dia cerita waktu waktu nyanyi lagu Jehovah Jireh dinyanyikan dan dia merasakan urapan urapan Tuhan yang begitu kuat di sana tuh, sampai jamnya aja jatuh barusan. Saking kuatnya urapan Tuhan tuh, jamnya barusan jatuh di belakang saya. Dia merasakan pengurapan Tuhan yang begitu kuat dan dia ngomongin ini lagu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, kita semua bisa dipakai Tuhan karena kita menyembah Tuhan yang sama. Sumbernya sama ya. Tergantung dari respon kita, tergantung dari kelaparan kita. Makanya ayo jadi orang yang haus dan lapar sama Tuhan selalu ya. Nah, pagi hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul ini, The True Revival atau kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya, saya bentar ya. Semua apa bisa lihat PowerPoint ini? Bisa lihat? Bisa aman? Oke. The True Revival. Nah, banyak orang kalau dengar kata kebangunan rohani, seringkali langsung mikirnya apa? Gedung, ya nggak? Keramaian, ya kan? Orang-orang yang rebah dilawat Tuhan dengan luar biasa. Oh, nyanyian dengan ekspresi yang heboh, bener nggak? Selalu mikirnya tuh glamornya gitu loh. Betul nggak sih? Nah, ketika saya merenungkan ini, karena selama ini nih kayak terakhir yang terjadi di Amerika, kalau nggak salah ya, di sebuah universitas di mana di situ dikatakan wah revival, revival. Tapi setelah saya merenungkan revival atau kebangunan rohani yang sesungguhnya, namanya rohani yang bangun ya kan? Rohani yang bangun itu sebenarnya nggak bicara tentang gedung, nggak bicara tentang keramaian, tetapi arti sebenarnya ini, orang yang rohaninya bangun sesungguhnya adalah ketika Yesus itu mudah terlihat melalui hidup kita. Itu baru namanya rohaninya bangun. Ya. Ketika keluarga kita melihat Yesus dengan mudah melalui hidup kita, itu baru namanya revival tuh, kebangunan rohani itu. Ketika teman-teman kita bisa dengan mudah melihat Yesus melalui hidup kita, itu baru namanya kebangunan rohani. Jadi arti kebangunan rohani yang sesungguhnya adalah ketika Yesus mudah terlihat melalui hidup kita. Itu baru namanya revival, ya, kebangunan rohani. Yohanes suatu kali berkata, ia harus makin besar. Yesus harus makin besar. Ini baru namanya revival nih. Kebangunan rohani adalah ketika Yesus menjadi semakin besar, semakin penting, semakin lebih terkenal. Tetapi aku, setiap kita, ini harus makin kecil, jadi kurang penting, gak gitu terkenal. Ini baru namanya kebangunan rohani adalah ketika Yesus semakin besar, kita jadi semakin kecil. Nah, pertanyaannya gini, Yesus itu pribadi yang seperti apa? Alkitab menuliskan di dalam Kisah Para Rasul 10, 37-38. Ini kesaksian dari Petrus terhadap Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia berkata seperti ini, kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes
yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Di sini dikatakan dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Gak kebetulan kemarin kita hari ini ya, kalau di Amerika masih hari ini, merayakan hari kenaikan Yesus. Di mana kenaikan Yesus setelah itu dilanjutkan dengan apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya, kita ngerti. Ya. Nah, makanya kenapa firman ini begitu penting? Karena kerinduan hati Tuhan buat setiap kita adalah supaya kita benar-benar mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya. Bukan tentang cari gedung ya, bukan tentang gedung itu penting gitu loh. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu, yaitu manusianya. Kalau manusianya nggak mengalami kebangunan rohani, gedung sebaik apapun, gedung fasilitasnya sebaik apapun, itu menjadi gedung yang mati. Tapi kalau manusianya hidup mengalami kebangunan rohani, wah, dahsyat itu. Tuhan bekerja dengan luar biasa, Tuhan bergerak dengan luar biasa. Apalagi di hari-hari terakhir ini, saya sangat yakin bahwa kegerakan Tuhan itu tambah hari tambah dahsyat. Ya, saya menyaksikannya bagaimana orang-orang biasa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita kembali ke firman ini. Yesus itu seperti apa sih? Ketika pengurapan Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita, akhirnya ngomong tentang siapa Yesus. Yesus berjalan berkeliling, dia sambil berbuat baik. Artinya Yesus itu pribadi yang produktif, aktif untuk berbuat apa? Baik. Tapi nggak berhenti di sana. Dia menyembuhkan semua orang, bukan cuma satu orang loh. Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dari pengajaran ini kita belajar bahwa Yesus itu bergerak di dalam dua hal. Pertama di dalam karakter, kedua di dalam karunia atau kuasa. Ya. Orang kalau rohaninya bangun, dia akan mengalami dua hal ini. Karakternya hidup, kuasa Tuhan atau karunia dalam yang diberikan Roh Kudus di dalam hidup seseorang itu menjadi hidup. Dua-duanya itu penting. Ya, banyak orang kadang-kadang cenderung cuma salah satu nih. Yang penting kan karakter baik. Udahlah, nggak usah Roh Kudus-Roh-Kudusan karunia. No, kita lihat kembali kepada apa kata firman tentang siapa Yesus. Dia punya karakter yang baik. Dan yang kedua, ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalam hidup Yesus. Kita masih punya dua-duanya. Ya. Kenapa kok dua-duanya penting? Saya kasih Anda gambaran yang sederhana. Ini seperti, kalau ngomong makanan, ini seperti kemasan dan isi. Ya, kita mesti ngerti. Gimana pun juga, karunia itu sesuatu yang sangat menarik. Gak bisa dipungkiri kalau kita ngomong kesembuhan. KKR kesembuhan ilahi pasti lebih menarik daripada KKR pemuritan pembentukan karakter. Nah, jujur aja, ayo. Siapa yang pernah datang gara-gara tertarik sekali karena itu ada kesembuhan, ada kebangunan rohani yang luar biasa. Gimana pun juga kemasan bicara karunia, karunia itu bicara kemasan. Itu menarik. Tapi yang lebih penting dari itu adalah isinya, yaitu karakter. Buah roh itu adalah karakter. Ya. Dua-duanya sama-sama penting, tetapi yang lebih penting karakter dulu. Kenapa saya bisa katakan ini? Yesus suatu kali ya mencela beberapa orang. Kamu tuh jago bikin mujizat, tapi kamu ini pembuat kejahatan. Lihat. Berarti artinya apa? Bagi Tuhan, karakter itu yang utama. Tapi jangan berhenti di karakter yang baik. Kemasannya juga menarik karena dua-duanya diberikan sama kita. Pernah nggak kita pergi ke supermarket, lihat makanan, wah bungkusnya menarik sampai kita pengen beli. Begitu dibuka isinya nggak enak. Pernah nggak? Mesti pernah kan? Tapi bayangkan, kalau kita lihat makanan bungkusnya menarik, kita tertarik buat beli, dibuka isinya enak luar biasa, melebihi kemasannya, itu dahsyat. Bener kan? Dua-duanya penting. Karunia itu adalah kemasan, karakter itu adalah isinya. Ya. Saya akan bukakan dikit betapa pentingnya keduanya. Alkitab mengatakan, lucunya gini. Bicara karunia dan karakter, 1 Korintus 12 dalam Galatia 5,
Jumlahnya sama-sama 9 loh. Dahsyat ya firman Tuhan itu ya. Artinya semuanya saling melengkapi, semuanya dibutuhkan. Ada 9 karunia roh, ada 9 buah roh. Nah, kita akan lihat di sini sama-sama. Dua-duanya sama-sama penting. Kalau karunia roh ada hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Kita ngomong karakter atau buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita coba gabungkan keduanya. Ayo kita lihat sekarang. Orang kalau punya hikmat, ya, urutkan dari atas ya. Orang punya hikmat, tapi kalau nggak punya kasih, sia-sia. Betul kan? Hikmatnya luar biasa. Bisa punya strategi macam-macam. Tapi kalau nggak punya kasih, maka akan menindas banyak orang dan jadi orang yang egois. Bener nggak? Makanya dua-duanya penting. Hikmat dan kasih mesti bersatu di dalam diri kita. Punya pengetahuan, wah ngerti ini itu, pinter luar biasa. Tapi kalau nggak punya sukacita, nggak punya semangat hidup, makanya orangnya gampang nyerah, nggak punya masa depan, pinter tapi dikit-dikit putus asa, sia-sia. Lihat. Tapi kalau sudah punya kepintaran dari Roh Kudus diberikan, penuh sukacita, masa depannya luar biasa. Dua-duanya penting. Punya iman, percaya, keyakinan penuh, punya mimpi yang besar. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya, akhirnya cuma modal nekat, emosi, salah ambil keputusan ujungnya. Betul kan? Tuh lihat. Tapi kalau kita punya iman, imannya luar biasa, berani melangkah bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera, nggak dikuasai emosi, dikuasai oleh tuntunan Tuhan. Tenang dalam mengambil keputusan yang terbaik, sekalipun itu rasanya nggak masuk akal. Tuh. Betapa pentingnya kita punya iman, di waktu yang sama kita mesti punya damai sejahtera. Bisa, apalagi di sana dikatakan, bisa menyembuhkan, tapi dikasih karunia kesembuhan. Tapi kalau nggak punya kesabaran, maka akan jadi orang yang mudah jatuh karena karakternya nggak siap. Tumpang tangan sama orang sembuh, tapi nggak sabaran, pengen cepet diangkat tinggi, karakternya nggak dipersiapkan, amburadul, akhirnya mudah jatuh juga. Lihat, dua-duanya penting. Bisa mengadakan mujizat, ngalami namanya mujizat macam-macam tuh, keuangan, mujizat perlindungan Tuhan dan segala macam. Tiba-tiba mengalami promosi yang luar biasa. Tetapi kalau nggak punya kemurahan hati, akhirnya jadi orang yang serakah atau salah mengelola. Nggak baik juga. Lihat, dua-duanya penting loh, jangan salah. Dua-duanya penting. Mujizat itu diperlukan, tapi di satu sisi yang lain, kemurahan hati juga diperlukan supaya melalui hidup kita banyak orang diberkati. Tuh, penting dua-duanya. Itulah namanya Yesus yang mudah terlihat melalui hidup kita. Lagi, bernubuat itu penting. Kita bisa mendapatkan pernyataan Tuhan tentang sekarang, tentang masa depan, pewahyuan ilahi. Wah, dahsyat itu. Tapi kalau tidak punya kebaikan, maka nubuatan itu bisa dipakai untuk mengintimidasi orang atau memanfaatkan orang-orang untuk kepentingannya. Akhirnya kita jadi pusat penyembahan. Ini yang bahaya, ini yang sering kali kejadian kan. Ada nabi tuh, tajam loh. Tapi ujung-ujungnya dia merasa dia Tuhan. Kalau kamu, kok saya merasa kamu adalah jodohku. Nah, itu udah bahaya itu. Jodoh dari mana? Kamu merasa Tuhan suruh saya untuk kamu harus setor uang ke saya senilai segini. Waduh, bahaya udah kayak gitu tuh. Udah bahaya kayak gitu. Saya merasa kamu harus ikut sama saya terus kemanapun saya pergi pelayanan. Siapa yang suruh? Nubuatan ada itu untuk membangun orang, bukan untuk menguasai orang. Dahsyat itu.
Kita mesti ngerti keduanya itu penting. Tapi kalau punya salah satu, itu berbahaya. Lihat, bernubuat yang baik, tapi kalau tidak punya namanya kebaikan, itu bisa mengintimidasi atau memanfaatkan orang untuk kepentingannya sendiri. Lagi, punya kemampuan membedakan bermacam-macam roh. Artinya apa? Bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tapi kalau nggak punya kesetiaan, orangnya nggak loyal, ya, akan menjadi orang yang merasa hebat dan suka memecah belah. Ini orang peka loh, tahu tajam loh, ini dan itu. Tapi kalau orangnya nggak setia, akan jadi orang yang suka memecah belah, merusak itu. Dua-duanya penting. Lagi, berkata-kata dengan bahasa roh, tapi kalau nggak punya kelemah lembutan di dalam terjemahan yang lain dipakai dengan kata kerendahan hati. Orang yang bisa berbahasa roh, tapi nggak punya kerendahan hati, maka bisa jadi orang yang merasa sombong secara rohani. Sia-sia. Gereja kamu nggak bahasa roh ya? Wah, itu nggak rohani itu. Gitu katanya. Ini kan salah kaprah pengajarannya. Bisa berbahasa roh dipakai untuk membangun diri. Kita mesti ngerti. Ya, bukan kita merasa sok lebih rohani daripada yang lain. Dua-duanya penting. Ya, karunia berbahasa roh itu bagus. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan, berdoa dengan apa? Mungkin kata-kata yang udah gak bisa diucapkan lagi. Makanya bahasa roh itu penting. Tapi kalau gak punya kerendahan hati, merasa lebih dari orang lain, akhirnya tidak baik juga. Dua-duanya penting. Lagi, yang terakhir, punya kemampuan menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau gak punya penguasaan diri, tadi bisa salah ngomong, asal jeplak. Wah, karunianya berbahasa roh kayak gini. Oh, saya artikan. Salah ngomong nanti. Nggak punya penguasaan diri. Tuhan bicara apa enggak? Ya, selalu ingat bahwa semuanya ini Roh Kudus yang menentukan dengan tujuan untuk membangun sesama. Dua-duanya penting. Ya. Makanya hari ini saya berdoa jemaat BMC New York harus mengalami kedua-duanya. Jangan cuma satu sisi. Kepenuhan Kristus itu harus nyata. Roh Kudus bergerak di dalam dua sisi. Dia bergerak di dalam buah roh, dia bergerak di dalam karunia roh. Dua-duanya penting. Ya. Ini sangat penting. Karena jangan sampai gini juga. Ini orang, waduh, kasihnya luar biasa. Tapi bodohnya juga luar biasa. Waduh, kalau udah kayak gitu tuh kurang menarik gitu loh. Betul kan? Jujur aja, ayo kita ngomong. Ini orang ya semangatnya, aduh, ini orang kalau ngomong semangatnya itu loh. Saya tiap kali ketemu dia tuh jadi semangat. Tapi kok nggak pinter ya? Sayang ya. Bener nggak? Ayo coba pikirkan lagi. Ini orang lo tenang lo, ngadepin apa-apa tuh wajahnya selalu tenang. Masalahnya tapi kok kayak nggak punya mimpi ya hidupnya. Kok nggak pernah berpikir besar. Ya hidupnya gitu-gitu aja. Ayo, bener nggak? Tadi saya senang loh. Tadi dengar salah satu doanya BMC New York. Pengen Tuhan bisa kasih, minta sama Tuhan. Itu iman tuh. Bisa punya gedung sendiri. Aduh, saya nggak sabar kalau momen itu terjadi. Saya pengen ada di sana. Beneran. Karena saya ngerti perjuangan BMC New York ini nggak gampang. Pak Yongki suatu kali pernah cerita gimana memulai. Dan Tuhan itu Tuhan yang menambahkan. Saya kesaksian dikit dulu ya. Wah, ini saya benar-benar lagi ngalamin salah satunya Tuhan itu luar biasa banget. Jadi gini, tahun lalu saya ini kan diingatkan sama Tuhan, 2025 itu adalah 20 tahun perjalanan pelayanan saya. Saya pertama kali bikin album itu tahun 2005. Bikin sebuah band namanya Live Tree, ya. Dan akhirnya ya waktu berjalan, Tuhan percayakan banyak karya berikutnya. Kok pas tahun depan ini, maksudnya tahun ini ya, ini kan doa saya tahun lalu, 20 tahun pelayanan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan suruh apa? Kalau bikin konser, aduh Tuhan dana dari mana? Rasanya nggak masuk akal. Tapi gini, tiap kali saya belajar sama Tuhan, yang natural
yang kamu masih bisa kerjakan. Yang kamu nggak bisa, itu kan karya Tuhan selalu. Yang natural, kerjakan dulu. Yang supranatural, datang dari Tuhan. Ya, udah. Saya akhirnya mikirin kalau sampai bisa bikin konser live recording 20 tahun pelayanan. Saya bikin daftar lagu dulu. Kan daftar lagu kan butuh mikir juga. Saya masih bisa. Saya lakukan. Ngundang siapa? Oke, ngundangnya ini. Ini nyanyi lagu ini nyanyi lagu ini. Wah, dahsyat. Oke, bisa. Bisa tanya penawaran tempat nggak? Bisa dong, itu kan nggak bayar. Tanya. Wih, setelah saya tanya penawaran tempat, ngeper juga nih. Takut. Mahal di Jakarta. Dari ada yang 100 sekali sewa 120 juta, ada yang sekali sewa 520 juta. Ngeper saya. Itu baru gedungnya. Belum apa? Sound system, lighting, dan tetek bengeknya. Oh, haleluya. Langsung takut, jujur aja. Tapi tiba-tiba Tuhan cuma ngomong kayak gini. Tuhan itu memberkati apa yang ada di dalam hidup kita, hati kita dulu. Karakter kita beres. Tuhan akan bisa percayakan sesuatu yang gak masuk akal. Tuhan kayak kasih pertanyaan ke saya. Kenapa kamu mesti bikin ini? Kasih alasan yang rohani dulu. Oke? Mikir saya doa. Tuhan apa ya? Tiba-tiba saya dapat 3 hal. Yang pertama, kenapa event ini mesti ada? Karena saya mau merayakan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam 20 tahun pelayanan saya. Sampai hari ini saya masih ada dan sekitar boleh melihatnya itu karena kebaikan Tuhan, karena karunia Tuhan, karena kepercayaan dari Tuhan. Saya mesti rayakan itu, ya, untuk menyatakan Tuhan itu luar biasa. Jadi temanya itu Jesus Forever. Kebetulan lagu Sekali Yesus Selamanya Yesus lagi memberkati banyak orang sampai hari ini, ya, supaya lebih keren didik gitu loh. Jesus Forever. Itu. Nah, yang kedua alasannya, saya tanya sama Tuhan apa ya? Saya mikir-mikir lagi, oh, hari-hari ini nih jadi singer-songwriter, penyanyi dan penulis lagu di dalam satu kemasan yang sama itu nggak gampang. Di Indonesia itu nggak banyak. Karena pada ketakutan, bukan orangnya nggak ada. Karena untuk bisa berkarya, bisa eksis itu nggak gampang. Jujur aja. Nggak gampang. Itu kalau bukan karena rencana Tuhan, bukan karena kekuatan Tuhan, itu nggak masuk akal. Jadi melalui event ini, Tuhan kayak ingatkan saya, semangati, jadilah inspirasi, kuatkan untuk singer-songwriters generasi berikutnya. Oh, aku mau Tuhan. Karena sekarang saya secara korporasi, ya, ini saya cerita karena BMC New York udah keluarga. Saya secara korporasi itu lagi dalam posisi tidak menguntungkan, jujur aja. Kalau saya dulu di gereja yang lama, lebih gampang, masanya ada. Sekarang di gereja baru, saya ini ketua kelompok sel. Nongol di tim praise and worship-nya aja enggak. Jadi secara masa itu enggak ada di dalam gereja. Jadi benar-benar itu, orang-orang kenal saya itu jujur aja lebih banyak di tubuh Kristus. Tapi satu sisi yang lain, itu juga kasih karunia Tuhan. Nah, kalau di dalam gereja sendiri kan menggerakkan massa lebih gampang ya. Ayo datang, gembalanya kalau ngomong sekali ngomong, tolong dukung ini. Wah, itu kan lebih enak ya. Nah, saya datang dalam nama Tuhan aja udah. Kalau Tuhan suruh tebarkan jala, ya kerjakan aja. Gitu. Nah, Tuhan suruh saya untuk udah semangati singer-songwriter berikutnya. Udah tak kerjakan Tuhan. Oke, aku mau Tuhan. Yang berikutnya, saya sama tim punya murid-murid yang kami latih di Unlimited Worship, itu worship school. Dan ternyata muridnya udah banyak. Karena itu melalui event ini bisa jadi tempat di mana murid-murid kami bisa ikut melayani, berkarya sama-sama di sebuah event yang besar. Karena mungkin mereka nggak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Saya aja ini kesempatan pertama, apalagi buat teman-teman yang lain. Mereka mungkin nggak pernah melayani di gedung yang besar, dengan mimpi yang besar. Nah, saya mau libatkan mereka melayani di atas panggung maupun di bawah panggung. Ya, 3 pesan itu yang saya dapat. Oke Tuhan, aku mau. Tuhan itu luar biasa. Januari akhir, tiba-tiba ada seorang event organizer. Dia tuh biasa bikin konser, tapi nggak pernah jadi promotor. Dia biasa jadi pelaksana lapangan untuk konsernya David Foster dan segala macam. Nah, ini orangnya. Tiba-tiba pengen ketemu saya. Saya pengen jadi promotor, penyelenggara kali ini, bukan IO-nya tok.
Saya kepingin bikin konser rohani dan kepinginnya Pak Franky Kuncoro. Saya kaget. Hah? Ketemu lewat teman saya. Akhirnya saya ketemu. Ketika sebelum ketemu dia, Tuhan ngomong satu pesan yang luar biasa banget. Kamu kalau mau kerjasama dengan orang, mesti sepakat. Karena tidak ada berkat kalau tidak sepakat. Oke, Tuhan mau aku apa? Tanyakan sama dia. Yang pertama, Bapak cari jiwa apa cari uang? Wah, itu pertanyaannya. Saya ketemu sama orangnya, Tuhan kasih hikmat tuh. Saya cerita ya gimana bergerak di dalam karunia dan karakter itu butuh kedua-duanya. Saya akhirnya ngomong sama dia, Pak, kita barusan kenal. Saya nggak tahu siapa Bapak. Bapak juga mungkin nggak kenal, Bapak cuma kenal karya saya, tapi nggak ngerti karakter saya. Oke, Pak, saya tanya yang pertama, Bapak cari jiwa apa cari uang? Jujur aja, Pak. Kalau cari uang, nggak sepakat kita, Pak. Kalau cari jiwa, kita sepakat. Dan di dalam kesepakatan ada berkat. Akhirnya dia ngomong, Pak, saya sudah siap, kita mau sama-sama cari jiwa. Oke, siap. Sepakat yang pertama. Yang kedua, Bapak siap rugi apa enggak? Nah, tanya dulu kan. Semangatnya boleh cari jiwa, tapi siap rugi apa enggak? Pak, gedung ini 3.500, Pak. Kalau yang datang cuma 1.000 misal gitu. Lanjut enggak, Pak? Karena gini, Pak. Kalau misal dalam perjalanannya tiket nggak kejual dengan semestinya, kan nama saya masih nongol di sana, Pak. Bapak bisa cabut, saya nggak bisa cabut, Pak. Saya mesti maju, Pak. Saya nggak bisa mundur, Pak. Namanya udah di sana. Orang carinya saya, IO-nya mundur lah. Sayanya kan nggak bisa mundur. Bapak siap nggak? Pak, saya sudah siapkan dananya, Pak. Mari sama-sama menabur di ladang Tuhan. Wih, dahsyat. Setelah itu kita ngomong tempatnya, dan terjadilah akhirnya pakai tenis indoor Senayan, tempat yang sama dipakai sama Symphony Worship. Waktu Sydney Mohidi kemarin bikin konser, itu tempat yang sama. DP-nya aja ratusan juta. Tuhan cukupkan dengan luar biasa. Nanti 19 November, kalau semua terjadi dengan luar biasa, nanti saya saksikan di VMC New York. Saya bawa fotonya, saya bawa highlightnya. Tuhan itu dahsyat beneran. Makanya saya kepingin, ini kerinduan hati saya. Ayo revival mesti terjadi dalam hidup kita. Karunia, kuasa, dan karakter itu mesti berjalan bersama-sama. Ya, ayo sama-sama kita ngalamin Tuhan. Nah, pertanyaan gini, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa ngalami kebangunan rohani itu dalam hidup kita? Ya, yang pertama saya belajar ini. Seringkali rohani kita itu baru bangun, karakter dan karunia itu baru bangkit. Jujur aja, ketika mengalami apa? Mengalami tekanan atau penderitaan yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita menjadi semakin berkurang, Yesus baru semakin bertambah. Di balik salib ada kemuliaan. Untuk menuju ke salib itu tuh Yesus meletakkan banyak hal. Dia menjadi pribadi yang dibentuk untuk melayani sesamanya, rendah hati dan segala macam. Di waktu yang sama ketika salib itu dinyatakan, berikutnya yang terjadi apa? Yesus diberikan nama di atas segala nama. Kepada Yesus diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya apa? Waktu kita ngalami tekanannya, Yesus itu baru semakin nyata loh. Bener gak sih? Ketika ada orang merendahkan Anda, ketika mengalami masalah, ketika engkau difitnah, bukankah di situ karakter Kristus baru nyata? Kita jadi pribadi yang rendah hati. Kita jadi pribadi yang dipenuhi sama kasih ilahi. Tapi di waktu yang sama, kita melihat pembelaan Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Makanya hari ini bersyukur kalau engkau mengalami penderitaan. Ya, makanya kan Alkitab menulis bagus banget ini. Nah, suatu kali Paulus ngomong kayak gini, saya gembira dengan kelemahan saya gembira dengan penderitaan yang saya alami. Karena Kristus saya difitnah, saya dikejar-kejar, saya mengalami kesulitan dan akhirnya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, waktu aku mengalami penderitaan itu, pada waktu itulah saya justru menjadi apa? Kuat. Bersyukurlah buat penderitaan yang engkau alami hari-hari ini. Kalau ada orang menekan,
Kalau ada masalah menghimpit, bersyukur karena melalui itu karakter Kristus menjadi nyata. Di waktu yang sama, kuasa Kristus akan menjadi berlimpah di hidup kita. Kalau saya nggak ngalamin tantangan yang Tuhan nyatakan, karakter itu nggak nyata, kuasa nggak terlihat. Justru gara-gara penderitaan itu, justru gara-gara tekanan itu, dua-duanya menjadi hidup. Karakter menjadi hidup, kuasa Tuhan menjadi nyata. Bersyukur, ya. Bersyukur buat apapun yang kau alami, karena disitulah dua-duanya menjadi nyata. Kebangunan rohani terjadi. Yang kedua, bagaimana kebangunan rohani Kristus menjadi nyata dalam hidup kita adalah ketika kita mau selalu berserah di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan, apapun kondisinya. Bukan cuma ketika engkau merasa tertindas, tapi di sisi yang lain, ketika engkau merasa sudah punya pengalaman, tetap jadilah pribadi yang selalu berserah di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Saya belajar dalam hidup saya dari Yesus. Ya, Yesus itu tuh pribadi yang selalu, ketika dia hidup sebagai manusia, dia itu selalu nyerah loh pada pimpinan Allah Bapa dalam hidupnya. Ya, kita lihat pagi-pagi benar, Yesus itu bangun, dia doa. Ketika doa, orang yang berdoa itu artinya orang yang suka berserah sama pimpinan Tuhan, berserah dalam anugerah Tuhan. Pagi-pagi hari sudah berdoa. Waktu dalam kesibukan, dia berdoa, dia nyerah. Dia sengaja nggak ambil kesibukan itu untuk menyembuhkan dan dengan mengajar orang, tapi justru dia mau keluar dari kesibukan itu untuk apa? Berdoa lagi, berserah. Ketika Yesus dalam tekanan, dia juga apa? Berdoa lagi, dia berserah. Lihat, Yesus ini pribadi yang suka berdoa. Berdoa artinya berserah di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Ya. Dunia pelayanan itu nggak mudah. Saya kesaksian dikit. Pelayanan itu tuh apa ya? Bisa jadi hari di mana saya diundang pelayanan itu bisa menjadi hari terakhir saya melayani di gereja itu. Kok bisa? Karena di dunia pelayanan itu rumusnya gini, sekali diundang nggak bagus, nggak bakal diundang lagi, percayalah. Ini melebihi kontestasi Indonesian Idol atau American Idol. Indonesian Idol hari ini nggak bagus, tahun depan coba lagi masih bisa. Di dunia pelayanan sekali nggak oke, tidak diundang lagi selama-lamanya. Bye-bye. Jadi hari dimana saya tiap kali melayani itu deg-degan luar biasa. Jujur aja. Tadi pagi aja Pak Yongki nanya PowerPoint-nya di mana? Saya doa, Tuhan mau ngomong apa? Saya ngecek. Tapi saya percaya tiap kali, kalau Tuhan tuntun, Tuhan mampukan. Makanya saya tiap kali itu mau ngapain itu doa. Saya nyerah sama Tuhan dulu. Roh Kudus, pengalamanku tuh gak sebanding dengan kuasamu. Roh Kudus, kemampuanku berbicara itu gak sebanding dengan pewahyuan yang segar yang kau bisa nyatakan setiap waktu. Aku nyerah. Bukan aku, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Aku nyerah. Ketika kita berserah, Roh Kudus bekerja. Amin. Makanya ayo, saya tuh tiap kali kalau lagi bangun pagi, dalam kesibukan, benar, lagi dalam perjalanan gitu, lagi di pesawat, traveling, saya sampai hari ini nih belum ada berhentinya loh. Nih cerita dikit ya, saya belum ada breaknya. Setiap hari ini ada jadwal, beneran, lagi ngalami bener-bener saya ngatur-ngatur ada break 1 hari. Kadang-kadang nggak sanggup gitu. Mau ngomong apa lagi itu kadang-kadang juga capek. Ngelihat panggung itu rasanya udah pengen muntah kadang-kadang. Ini saya cerita, mungkin ada beberapa ngalami dalam konteks yang berbeda ya. Anda ngelihat di tempat kerja Anda itu udah kayak ketemu bos Anda rasanya aduh ketemu dia lagi. Itu kalau bukan kuasa Roh Kudus yang bekerja, kita nggak bakal sanggup. Itu udah bukan lagi kita. Saya tiap kali itu sudah ketika ada orang nodong lagu, Pak Franky nanti mau nyanyi lagu apa?
Sebentar ya, saya butuh waktu untuk mencerna. Karena saya belajar bahwa setiap pelayanan itu tuh custom made, khusus itu. Nggak bisa kita ngomong satu pelayanan, kita ngomong, oh template A, B, C, nggak bisa. Pelayanan itu yang datang orang yang berbeda, pewahyuannya berbeda, Tuhan bisa berbicara dalam musim yang berbeda. Jadi mesti terus nangkep tuntunan Tuhan. Sama sebenarnya dengan pekerjaan kita. Kita nggak pernah tahu hari itu bakal ketemu siapa, apa yang bakal terjadi. Tapi percayalah, kalau kita berserah sama pimpinan dan anugerah Tuhan, karyanya, kuasanya, ya, kemampuan kita untuk bisa menguasai diri, itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Nyerah aja sama Tuhan, nyerah aja tiap kali. Engkau punya pengalaman segudang, nyerah aja. Dan saya melakukan itu setiap kadang-kadang saya cuma bisa nangis di hadirat Tuhan. Saya berkata, Tuhan tahu aku capek, Tuhan tahu aku lelah, tapi aku tahu Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kehidupanku, Engkaulah sumber yang tidak terbatas itu. Nyatakan Tuhan dalam hidupku. Itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Ya, jadi yang kedua, ayo belajar tiap kali berserah di dalam anugerah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, biasakanlah bagaimana bisa mengalami karakter Kristus dan kuasa Kristus nyata. Jadilah orang yang suka melayani dimanapun kita berada. Kuasa Kristus diberikan kepada murid-muridnya yang suka melayani. Ya, orang yang suka memberi maka akan diberi sama Tuhan. Berbagailah orang yang suka memberi karena kau akan diberi lagi sama Tuhan. Ketika engkau suka melayani, disitulah tempat di mana kita akan dibentuk. Melayani itu bisa di mana aja. Ketika saya melayani di rumah, melayani istri, dengerin dia ngomong, saya dibentuk loh. Jadi apa? Jadi sabar. Istri itu kan pulsanya banyak. Dengerin itu tuh melayani tuh. Kadang saya juga suka nggak sabar. Ini ngomong nggak habis-habis gitu. Ya, itu belajar sabar. Melayani anak, dunianya dia itu saya sekarang kali nggak ngerti, tapi saya berusaha mendengar. Yang satu suka train, yang satu suka bola. Untuk bisa mendengar mereka, butuh kesabaran tuh, butuh penguasaan diri. Disitulah saya dibentuk. Ketika kita melayani, kita dibentuk. Ketemu sama teman-teman saya satu band, saya dibentuk banyak. Yang ini maunya gini, yang ini maunya gitu. Saya ngerti banget itu Pak Yongki itu, pembentukannya luar biasa tuh pasti. Nangani jemaat yang kayak gini, yang kayak gitu, kayak gono. Aduh, haleluya. Tapi ketika kita melayani, sadar nggak? Kita dibentuk loh. Betul nggak? Ketika Anda melayani orang-orang, Anda sedang dibentuk. Karakter Kristus akan nyata ketika engkau suka melayani. Di waktu yang sama, ada karunia akan ditambahkan. Ngadepi orang yang seperti ini, aku dapat hikmat dari Tuhan. Jadi seperti ini. Untuk ngadepi seperti ini, aku dikasih iman sama Tuhan. Untuk orang ini bisa jadi seperti ini. Tuh. Momen di mana engkau melayani, di waktu yang sama, Roh Kudus berkarya di dalam karakter dan kuasa. Dahsyat. Makanya ayo, jadilah orang yang suka melayani dimanapun Anda berada. Melayani itu bahasa aslinya adalah diakoneo, bukan tentang jadwal gereja. Diakoneo artinya menambahkan nilai pada hidup orang lain. Ketika engkau menambahkan nilai pada hidup istrimu, suamimu, orang tua, anak, teman, rekan kerja, dan yang lain, Anda sedang melayani orang. Melalui hidupmu mereka diberkati, mereka dikuatkan. Ketika engkau sedang mendoakan orang, Anda sedang melayani orang. Ketika engkau bisa ngasih makan orang, ketika Anda bisa bantu, Anda bisa memperhatikan orang, Anda mau jadi telinga yang mendengar, Anda sedang melayani seseorang. Disitulah momen di mana karakter dan kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ya, satu ayat penutup. Ya, kita baca sama-sama yuk ayat ini, Efesus 3:19. Ya, ganti kata aku dengan kata saya. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jadikan ini menjadi penutup kita, ya, renungan kita pagi hari ini. Supaya kita ngalami benar-benar kepenuhan Kristus itu mesti nyata dalam kehidupan kita. Bukan cuma satu sisi, bukan cuma karakter yang baik, bukan cuma kelihatannya punya karunia yang luar biasa, tapi dua-duanya balance, nyata. Kuasa Tuhan nyata, itulah kemasan. Isinya juga harus enak, nikmat, bisa memberkati banyak orang, yaitu karakter kita. Kepenuhan Kristus mesti nyata. Kita baca sama-sama ayat ini, ya. 3:21, Efesus 3 ayat berapa?
19b. Yuk sama-sama baca. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Yuk kita doa sama-sama. Yes. Mari ambil waktu. Kita sama-sama mau berdoa. Kira pasya papa. Oh rama syakara nama. Kira pasya papa. Oh rakana nama syapa papa karena nama. Rohmu Tuhan, roh yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sama-sama yang katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati sama-sama ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama datang kepadamu. Kami rindu mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Kebangunan rohani bukan bicara tentang gedung, bukan tentang keramaian. No, kebangunan rohani bicara tentang ketika Yesus mudah terlihat melalui hidup kami. Kami rindu mengalami itu dalam hidup kami. Kami rindu mengalami kuasa Kristus nyata dalam hidup kami. Kami rindu mengalami karakter Kristus nyata dalam hidup kami. Dua-duanya kami perlukan. Kami mau mengalami kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur buat penderitaan yang boleh kami alami. Kami bersyukur buat setiap masalah yang boleh kami lewati. Hari ini kami disadarkan melalui penderitaan, melalui salib itu, karakter dan kuasa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Nyatakanlah Tuhan. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami. Oh, kira mana sikiara mana. Kira siapa apa. Kalau hari ini kami dalam tekanan, kami bingung kami mesti melangkah kemana. Kami percaya ada pewahyuan dari Tuhan turun bagi kami. Kami percaya ada iman yang dibangkitkan. Kami percaya ada mujizat dan hikmat yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Ketika kami nggak tahu bagaimana kami mesti berdoa, penuhi setiap kami dengan bahasa roh itu. Sehingga kami bisa tahu juga membedakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan hari-hari ini. Tuntun kami langkah demi langkah. Di waktu yang sama, biar kami jadi orang yang penuh dengan kasih, penguasaan diri. Kami jadi orang yang penuh dengan kemurahan hati, dengan kebaikan, dengan kerendahan hati. Nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini Tuhan juga kami berdoa buat setiap kami. Jadikan kami sebagai orang-orang yang suka berserah di dalam anugerah Tuhan. Biar hari ini kami selalu ambil waktu untuk kami nyerah sama Tuhan setiap waktu. Ketika kami membuka hari, ketika dalam kesibukan kami mau ambil break 5 menit, 10 menit. Untuk kami nyerah sama Tuhan. Kami percaya di dalam keterbatasan kami, ada ketidakterbatasan Tuhan akan terjadi. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu.
Ketika kami menjadi semakin berkurang, disitulah Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Ketika kami menjadi lemah, ketika kami berserah, disitulah kami akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kami berserah di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami sama-sama berdoa, jadikan kami sebagai orang-orang yang suka melayani, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Biar karakter seorang pelayan itu ada. Hari ini kami disadarkan, ketika kami memberi, disitulah kami dibentuk. Ketika kami melayani, disitulah kami diproses. Disitulah karakter Kristus menjadi nyata. Kuasa Kristus akan memampukan kami bisa menolong banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika firman ini disampaikan, kepenuhan Kristus nyata dalam hidup kami. Tidak hanya satu sisi, tidak hanya karakter yang baik, tetapi kuasa Kristus turun menaungi kami. Jadikan kami orang-orang yang berdampak hari-hari ini. Biar melalui hidup kami, orang bisa melihat kebesaran Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, lawat kami, karakter kami dipulihkan. Karunia Kristus terlihat dalam hidup kami. Berkati BMC New York. Kalau Tuhan percayakan gereja ini dipimpin sama Pak Yongki, kami percaya masih ada hal-hal yang baru, hal-hal yang besar, jiwa-jiwa yang baru yang akan dituai dari gereja ini. Gereja ini akan terus menjadi gereja yang memuridkan, gereja yang bergerak di dalam karakter dan kuasa ilahi. Orang-orang yang dipenuhi oleh karakter dan kuasa ilahi. Setiap kali ada ibadah dinyatakan, di situ banyak sekali perkara-perkara supranatural terjadi. Karakter dipulihkan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terjadi di dalam nama Yesus. Biar gereja ini terus bersatu di dalam kegerakan ilahi. Dan kami percaya kalau tempat yang baru itu sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sudah diberikan kepada BMC New York. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang terus mau mengalami kepenuhan Kristus, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Katakan sama-sama. Amin.